gue sih beda guys. Saya dibilang kalau ditanya gue nyesel nggak ke Australia, jujur ya, kalau misalkan hello guys, welcome back with Main sama Coco. Jadi setelah sekian lama sibuk dengan dunia perkuliahan, karena sebentar lagi gue akan selesai di term ini dan akan dapat sertifikat. Jadi gue mesti kelarin deh tuh pekerjaan sekolah yang masih tertunda dari term 1 sampai term ke-6 guys. Which is itu lumayan banyak ya, yang mesti gue harus selesaikan. Nah, jadi karena hari ini gue lagi di countryside ya, kan ada urusan. Jadi mumpung lagi agak luang, jadi gue bikin video buat kalian. Video dadakan ya ceritanya ya guys ya. Dan di luar sini cukup dingin guys. Cukup dingin sekali sih. Makanya gue sambil berjemur guys, biar agak hangat ya. So, gue di sini mau sharing tentang apa ya, kayak semacam hal-hal yang mungkin kalian nggak ketahui sih guys, di Australia itu seperti apa. Mungkin yang kalian tahu, mungkin kalian lihat gue saat ini ya, gue bisa jalan-jalan di luar negeri, kemudian gue bisa menikmati udara yang segar, bersih, terus suhu yang bisa dibilang kadang sejuk, kadang kalau panas ya panas sekali. Terus ditambah lagi dengan penghasilan yang mungkin kalian mengira itu bisa make money cukup banyak. Nah, jadi gue mau bikin video ini buat kalian guys, biar nantinya itu kalian nggak yang terjebak atau kena trap atau kecewa di kemudian hari, atau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian guys. So, let's go, kita mulai ya. Kalau misalkan kalian sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun di satu pekerjaan tertentu, kemudian kalian merasa kalian jago di bidang tersebut, kalian bisa cek di website Australia, di government punya, itu skill occupation list. Karena di sana ada kriteria-kriteria yang mungkin pekerjaan kalian itu mungkin cocok ya untuk Australia. But gue disclaimer, jadi ini bukan semacam legal advice ya guys. Jadi ini cuma sekedar sharing aja. This is my opinion, bukan sesuatu yang merupakan statement yang mewakili pihak government Australia, lawyer atau apapun itu. Jadi ini cuma opini aja ya guys. Kalau misalkan kalian terima syukur, nggak terima ya udah, doesn't matter. So itu untuk yang kalian mungkin sudah punya pengalaman kerja 10 tahun, 15 tahun satu bidang, dan kalian merasa profesional di bidang tersebut. Kalian gak yakin, kalian bisa langsung ke website imigrasi. Kalian bisa ketik Google aja skill occupation list Australia 2024. Nanti kalian bisa masukin di sana pekerjaan kalian, kan keluar kriterianya guys. Begitu, itu yang pertama. Terus masih banyak juga yang tanya, kalau misalkan nggak punya ijazah, either itu S1, S2 atau S3, atau cuman hanya memegang ijazah SMA atau sederajat, kalau kalian ingin bekerja di Australia. Soal itu saya guys, gue sih belum pernah nemu ya orang yang bisa kerja di Australia dengan ijazah SMA atau mungkin lower than SMA ya guys. Karena even me, gue di sini, gue mesti merelakan ijazah S1 gue untuk memulai kembali dari nol. Gue mesti sekolah lagi untuk bisa sederajat dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan di sini guys. Jadi mau nggak mau, gue mesti sekolah lagi. Kalau misalkan kalian ada yang bilang atau dapat info, ada kok temen gue bang di perkebunan sana, entah jauh, entah berantah, nggak tahu di mana, tapi di Australia dia bekerja di kebun petik buah, picking, packing, pruning dan lain-lain dengan ijazah SMA. Mungkin gue sih nggak mau yang underestimate ya guys.
mungkin sih agak kucing-kucingan ya, karena mungkin kalau gue mau ngomong terus terangnya mungkin dia ilegal mungkin, tapi kan gue nggak tahu ya dia pakai visa apa, gue nggak tahu, jadi kan nggak bisa judge orang. Tapi kemungkinan kalau misalkan dia cuma bisa bekerja di perkebunan aja, kemudian di tempat jauh yang sana, ya kalian bisa pikir sendiri lah. Ya iya masa gini lah, mungkin ibaratnya seperti ini guys. Gue yang masih muda ya, gue kerja di kitchen, itu aja beratnya setengah mati guys, capek banget. Apalagi kalau misalkan gue lari ke perkebunan ya, gue mesti yang berdiri berjam-jam, kena panas, petik, naik turun tangga, atau mungkin jongkok dan lain-lain, panas kepanasan, hujan kehujanan. Gue sih nggak sanggup guys, jujur ya. Bukannya gue lemah ya tapi sih mau sampai kapan gitu loh guys. Kalau misalkan saat ini mungkin gue masih di usia produktif, masa iya gue mau kerja di perkebunan sampai 10 tahun 15 tahun? Bisa mati di perkebunan guys. Bukan mati dalam arti yang sebenarnya ya, tapi bisa berdarah-darah guys. Buat gue sih itu nggak make sense. Orang pasti pengen kehidupannya akan lebih baik, punya pekerjaan yang lebih baik. Bener nggak sih? Mbak, correct me if I'm wrong ya. Mungkin gue bilang seperti ini ada kalian yang mungkin gak setuju guys, karena gue tahu, karena dulu gue seperti ini guys. Ketika ada orang bilang A, bilang B tentang Australia, gue selalu denial. Gue selalu yang namanya apa iya sih, apa bener sih, sampai gue mesti harus membuktikan sendiri kan. Karena yang ada di otak gue, karena otak gue sudah tercuci dengan influencer yang menawarkan kenikmatan, yang menawarkan punya duit banyak, yang menawarkan bisa mendapatkan duit 15 juta, 20 juta seminggu. Otak gue udah yang nggak bisa berpikir secara logis, nggak bisa berpikir secara sehat guys. Jadi gue sih paham dengan kalian saat ini lagi di Indonesia dan ngebet banget pengen ke Australia, pengen kerja, pengen merubah nasib. Cuman please, kalian mesti pakai akal sehat kalian. Kalau misalkan kalian saat ini sudah berumur, kalian nggak punya ijazah, kemudian bahasa Inggris kalian terbatas, apa iya kalian masih mau ke Australia dengan mempertaruhkan risiko yang sangat besar guys? Kalian rawan tereksploitasi, kemudian kalian di sini nggak ada backup, kemudian kalian mau pakai fasilitas pun juga kayak mikir-mikir, karena di sini itu semua serba connect ya, bank account, kesehatan. Apalagi kesehatan di sini guys, kesehatan di sini sangat mahal. Jadi kalau misalkan amit-amit kalian bisa nih, oh oke bang, gue bakalan kerja di Australia dengan menjaga kesehatan selama 15 tahun nih, atau mungkin kalian planning 10 tahun, oke lah gue mau 10 tahun kerja di Australia di perkebunan 10 tahun, gue akan jaga kesehatan. Kita nggak pernah tahu guys kesehatan kita seperti apa, medan yang akan kita tempuh seperti apa. Mungkin orang-orang yang di-share itu mungkin yang baik-baiknya guys. Ya kali misalkan sharing yang nggak enak, gue sih beda guys. Saya dibilang kalau ditanya gue nyesel nggak ke Australia, jujur ya, kalau misalkan saat ini, kalau misalkan kalian nonton video gue lah di yang sebelumnya, gue sampai di sini 1 bulan gue pengen for good guys, karena gue meninggalkan segala kenikmatan yang sudah gue capai di Indonesia dengan posisi pekerjaan yang bisa dibilang itu sudah sangat mapan. Dengan memulai kembali dari nol di sini, dari bawah, itu sih gue agak nyesel ya. Dan kalau misalkan gue bisa balikin waktu, gue mungkin akan stay, akan kembali guys. Cuma kan karena gue udah terlanjur basah di sini, gue nggak mungkin nyerah dong. Gue nggak mungkin nyerah di tengah jalan, kemudian gue give up, balik ke Indo. At least karena gue punya prinsip, gue akan memulai dan mengakhiri segala sesuatu itu sampai finish. Kalau emang gue bisa finishin ini sampai benar-benar finish tuntas, dan gue ada kesempatan untuk balik dan kembali kerja di Indo, gue akan balik guys. Jadi ya, back to the topic. Kalau misalkan ijazah kalian cuma SMA, kemudian bahasa Inggris terbatas, kalian mau komunikasi pakai apa? Mungkin teman kalian, oh tenang kok, nanti teman-teman kerjanya itu orang-orang Indo semua. Sama juga bohong dong. Maksudnya kan
sorry guys, maksudnya kan di sini itu kan negara yang bahasanya pakai bahasa Inggris ya guys. Ya kali kalian ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oke, bekerja di perkebunan, kalian mesti pikir guys, apa ya kalian mau bekerja di perkebunan sampai bertahun-tahun, belasan tahun? Usia kalian kan akan semakin tua ya setiap harinya ya. Kondisi fisik kalian pun juga akan semakin menurun. Kalian mesti pikirkan itu ya. Terus masih banyak lah ya, bisa dikatakan kayak postingan-postingan di Facebook yang menawarkan pekerjaan. Jadi itu agak gimana ya, kalau misalkan gue lihat sih, dibutuhkan koki berpengalaman 3 tahun, kemudian di bidang ini sehat secara jasmani dan rohani, terus kemudian berpenampilan menarik, kemudian memiliki rentang usia sekian sampai sekian. Mendingan skip aja guys. Kalian bisa cari lowongan di Australia itu menggunakan aplikasi yang namanya Seek, SEEK, kemudian Jora, Indeed, atau kalian bisa cek di Gumtree juga. Kalian coba search aja keywordnya sponsorship atau mungkin skilled worker atau apapun lah. Itu lebih terpercaya guys daripada kalian dapat postingannya itu di grup-grup yang gue nggak tahu ya grup tersebut itu valid, orang-orangnya bisa dipercaya atau enggak. Jadi ini gue bukan memojokkan ya guys, tapi ini just opini gue ya, karena banyak lah scam, nggak cuma di sini ya, di Australia ya, di sini juga banyak, di Indonesia pun juga mungkin lebih banyak guys. Kalau misalkan kalian percaya dengan hal tersebut, ya kalian ya at your risk, terserah kalian ya, kalian ambil risiko kalian. Ya it is what it is guys. Terus mungkin fakta lainnya ya guys, fakta lainnya yang mungkin tidak diungkap. Jadi I'm gonna reveal now. Mungkin kalau kalian bertujuan sebagai student di Australia dan bertujuan untuk bekerja full time di Australia dengan visa student kalian, it's not gonna work guys. Karena di sini cari pekerjaan, even itu tax ataupun cash, itu di sini sangat susah. Even me, gue kerja tax as a part time di sini itu kadang cuma dapat 22 jam, 23 jam, nggak pernah yang nyampe 24 jam per minggu guys. It's apa ya, disaster lah ya, buat student yang gue mesti bayar uang sekolah, buat student yang gue mesti bayar uang rent, buat student yang gue mesti hidup di sini dan menghidupi keluarga gue di Indonesia. Itu sangat kalau bukan Tuhan yang bantu gue ya guys ya, gue nggak mungkin bisa hidup sampai sejauh ini guys, gue nggak mungkin bisa survive. But ya itu, gue masih bisa survive di sini karena bantuan Tuhan guys. Harga-harga di Australia pun semakin hari going up, rent semakin mahal, kemudian transportasi at least sehari kalau kalian berangkat kerja, pulang kerja, kalian naik bus, naik train, itu membutuhkan $10 lah, minimal $10 lah, atau mungkin lessnya $10 ya, tergantung. Tapi selama ini gue ngitung sehari gue naik bus dari tempat rent gue ke station itu udah sekitaran $2,7, kemudian dari station ke Central itu $4, which is itu udah 6,7 ya guys ya. Apalagi waktu gue balik dari Central ke rent gue ke station itu $4 lagi guys, karena peak hours, karena kan office hour pulangnya kan sekitar jam 5 sampai jam 7 ya, itu waduh itu $4. Dan gue mesti jalan kaki guys, kalau enggak gue boros banget dari transport. Jadi gue berangkatnya naik bus, naik train, pulangnya train, jalan kaki. Kalian bisa imagine kan, kalian habis kerja kalian mesti jalan kaki. Jadi ya kembali lagi guys, gue ngomong seperti ini pun juga mungkin kalian akan denial, karena mental kalian, niat kalian datang ke Australia itu masih yang menggebu-gebu guys. Tapi untuk gue yang udah selama ini tahun kedua gue,
Jadi bisa dibilang semangat gue udah luntur guys. Semangat gue udah nggak yang kayak gue awal-awal datang ya. Seminggu gue masih oke, 2 minggu masih oke, 3 minggu rutinitas seperti itu terus ya capek dan lain-lain. Gue mau for good, tapi gue udah kepalang tanggung. Akhirnya ya udahlah, udah terjebut basah juga ya, selesain aja. Seperti itu. Jadi ini fakta yang gue alamin guys. Jadi tidak selamanya hidup di Australia itu akan selalu indah. Mungkin saat ini gue sedang menghadapi badai ya guys, tapi gue juga percaya one day gue akan melihat pelangi. Nggak tahu kapan itu waktunya, tapi nggak akan selalu hujan terus kok hidup ini. So, closing buat kalian, kalau kalian memang masih pengen datang ke Australia, you have to think about this. Apa yang gue sharing ke kalian itu bukan niat untuk mengecilkan kalian, bukan ada niatan jelek, tapi lebih ke biar kalian lebih siap guys. Kalau misalkan kalian tetap mau nekat dengan segala risiko yang ada, hajar aja. Gue sih nggak mau ini ya, nggak mau menghalang kalian ya guys ya. Kalau takut jangan nanggung lah ya. Hajar aja lah guys. Kalau emang kalian udah niat banget, ngebut banget, hajar aja udah. Nanti kalian akan tahu risikonya seperti apa, plus minusnya seperti apa. Kalian akan merasakan sendiri. Jadi bukan dari kata influencer, tapi kalian merasakan sendiri. So, sampai jumpa guys di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap mengasah diri. Peluang itu nggak cuma di Australia doang. Masih banyak negara-negara lain yang peluangnya lebih terbuka seperti Indonesia guys. Bye bye.